Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Irzam Official. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Inilah sejarah singkat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos atau yang lebih dikenal Habib Empang Bogor. Masjid An-Nur Empang, atau yang lebih dikenal dengan Masjid Keramat Empang Bogor adalah salah satu masjid tertua yang ada di Kota Hujan, yakni terletak di Jalan Lolongok, RT 02 RW 04, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1828 Masehi. Dibangun oleh seorang ulama besar pada masanya, yaitu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Kenapa dijuluki Empang? Karena dahulu area sekitar masjid itu dikelilingi oleh empang. Maka dijulukilah oleh masyarakat sekitar Masjid Empang Bogor. Dalam kitab Manaqib Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos disebutkan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia. Nasab beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos lahir di desa Haurah, Hadramaut, Yaman, pada hari Selasa 20 Jumadil awal 1265 Hijriah. Sejak kecil, beliau mendapatkan pendidikan rohani dari ayahnya Al-Habib Muhsin Al-Athos. Beliau mempelajari Al-Quran dari mualim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Pada usia 17 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Di antara guru-guru beliau, salah satunya adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Athos. Selain itu Habib Soleh bin Abdullah Al-Athos, penduduk Wadi Ahmad, Hadramaut dan masih banyak lagi ulama-ulama besar yang menjadi guru beliau. Pada tahun 1282 Hijriah, Habib Abdullah bin Muhsin menunaikan ibadah haji pertama kalinya. Selama di Tanah Suci beliau bertemu dengan ulama-ulama Islam terkemuka. Setelah itu beliau pulang ke Hadramaut untuk memperdalam ilmunya. Pada tahun 1283 Hijriah, beliau melakukan ibadah haji yang kedua. Sepulang dari ibadah haji, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sampai ke Indonesia. Di Indonesia, beliau bertemu sejumlah waliullah dari keluarga Al-Alwi antara lain Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Athos. Awal kedatangannya ke Jawa, Habib Abdullah bin Muhsin memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Athos banyak memberi perhatian kepadanya. Habib Abdullah wafat pada hari Rabu, awal bulan Muharram 1352 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 26 April tahun 1933 Masehi pada usia 86 tahun. Ia kemudian dikebumikan di samping komplek Masjid An-Nur atau Masjid Empang Bogor. Sepeninggal Habib Abdullah, majelis taklim yang beliau asuh selama ini kemudian dilanjutkan oleh sahabat sekaligus muridnya yakni Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Pengajian ini kemudian menjadi cikal bakal majelis taklim Masjid An-Nur Keramat Empang Bogor, yang saat ini dilanjutkan oleh keturunan serta cucu beliau. Di tempat inilah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos juga dimakamkan, bersama anak-anaknya, yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Athos, Habib Zain bin Abdullah Al-Athos, Habib Husain bin Abdullah Al-Athos, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Athos, Sarifah Nur binti Abdullah Al-Athos, dan makam murid kesayangannya yaitu Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir. Saat ini, di samping Masjid Empang, masih berdiri rumah peninggalan sang pendiri masjid, yang kini ditempati oleh keturunannya. Jika ingin mengunjungi rumah tersebut, memang tak mudah. Karena, dijaga oleh Khalifah Empang yang merupakan keturunan beliau. Khalifah ini diamanahi untuk menjaga masjid, makam, dan rumah Habib Abdullah. Sehingga, kunjungan ke rumah tersebut harus seizin Khalifah Empang. Rumah seluas 200 meter persegi yang merupakan peninggalan Habib Abdullah. Rumah ini menyimpan benda-benda peninggalan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos, yaitu gamis, sorban, tempat tidur, dan tongkat. Di rumah ini ada kamar khusus untuk zikir, dan 100 kitab agama dari jumlah semula 850 buku. Kabarnya sebagian besar kitab-kitab lainnya itu kini disimpan di Jamatur Khair atau di Rabitoh, Tanah Abang, Jakarta.
Di antara kitab karangan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas adalah Fathur Rabbaniyah, Ratibul Atos dan Ratibul Hadat. Dua kitab terakhir diajarkan setiap maghrib secara rutin kepada murid-muridnya ketika beliau masih hidup. Itulah sejarah singkat, Waliullah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.